Baik, saudara-saudara sekalian, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai konsep kemitraan dari perspektif Indonesia. Pada bagian pertama sudah kita kaji bersama. Saya berikan pemaparan terkait dengan konsep kemitraan berdasarkan beberapa publikasi dari World Health Organization, di mana WHO membuat sebuah publikasi yang disusun berdasarkan lesson learned dari TPI, ya, salah satu proyek WHO yang terkait dengan pemulihan pasca infeksi Ebola. Di kuliah tersebut telah disampaikan terkait dengan apa itu yang dimaksud dengan kemitraan, kemudian common values, yaitu nilai-nilai yang dikembangkan, serta beberapa prinsip terkait dengan kemitraan itu sendiri. Pada bagian kedua ini, sekali lagi kita akan masuk pada konteks Indonesia. Nah, pada Indonesia ini, pada pembahasan terkait dengan konsep kemitraan di Indonesia, ada dua sumber bacaan yang saya pakai dan saya share ke saudara-saudara semua. Yang pertama adalah terkait dengan keputusan Kementerian Kesehatan tahun 2007 tentang pelaksanaan pedoman promosi kesehatan di puskesmas dan panduan bagi petugas kesehatan di puskesmas terkait dengan promosi kesehatan. Lagi-lagi yang kita ambil konsep dari kedua dokumen ini adalah konsep terkait dengan kemitraan itu sendiri. Nah, nanti juga pada slide-slide berikutnya saya akan mencoba membuat perbandingan dengan bagaimana sih konsep kemitraan pada konteks misalnya konteks rumah sakit yang juga menekankan pada hal kemitraannya. Baik, kita lanjut dengan yang pertama. Jadi pada dokumen penjelasan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 585 tahun 2007 tentang pedoman pelaksanaan promkes di puskesmas, disebutkan bahwa untuk promosi kesehatan di daerah, ya, maka strategi utamanya adalah satu, pemberdayaan. Yang kedua adalah bina suasana. Yang ketiga adalah advokasi. Dan selanjutnya adalah kemitraan. Nah, jadi sekali lagi, pada pembahasan kita sekarang, kita akan berfokus pada poin yang keempat ini tentang kemitraan. Apa sih yang dimaksud dengan kemitraan? Jadi seperti tadi adalah hubungan, collaboration, relationship beserta para pihak. Nah, jadi di sini pun dalam kemitraan untuk konsep promosi kesehatan oleh Depkes ini, yang dimaksud dengan kemitraan adalah hubungan antara petugas kesehatan puskesmas dengan sasarannya. Jadi bukan seperti yang WHO tadi kan antara institusi dia menekankan, karena lagi-lagi itu adalah twinning project. Nah, kalau ini yang kita bahas adalah kemitraan tinjau dari segi atau dari konsep promosi kesehatannya. Jadi sekali lagi dikembangkan antara petugas kesehatan puskesmas dengan sasarannya, baik para pasien maupun para stakeholder atau pihak-pihak lain dalam upaya pengembangan
pemberdayaan, bina suasana, dan advokasi. Artinya adalah dalam melaksanakan ketiga hal ini, kemitraan ini adalah mendasari semuanya. Ya, di samping itu, kemitraan juga dikembangkan karena kesadaran bahwa untuk meningkatkan efektivitas promosi kesehatan, petugas kesehatan puskesmas harus bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, misalnya kelompok profesi, pemuka agama, LSM, media massa, dan lain-lain. Saudara ingat pada kuliah sebelumnya terkait dengan satu hal yang mendasari sebuah perubahan, ya, khususnya pada konsep kemitraan ini adalah komitmen. Jadi komitmen antar mitra itu sangat penting. Nah, di Indonesia kita memiliki culture atau budaya tersendiri di mana misalnya tokoh agama dan tokoh masyarakat itu memegang peran yang sangat penting. Ya. Artinya kita bisa mengambil inisiatif kemitraan dengan Toma dan Toga tadi, atau untuk mendapatkan kemitraan dengan sasaran, bisa kita libatkan Toma dan Toga tadi bermitra untuk membuat komitmen yang bagus sehingga masyarakat yang menjadi sasaran dapat juga bermitra dengan kita selaku petugas kesehatan. Selanjutnya, versi Indonesia, jadi ada 3 prinsip dasar kemitraan. Yang pertama adalah kesetaraan, ya, equality. Ya, kesetaraan itu menghendaki tidak diciptakannya hubungan yang bersifat hierarkis, atasan atau bawahan. Semua harus diawali dengan kesediaan, willingness, lagi-lagi komitmen bahwa masing-masing berada dalam kedudukan yang sederajat. Ya, lagi-lagi kalau saya kembali sebut ada yang namanya shared decision. Kesepakatan yang diambil bersama untuk mengatasi sebuah permasalahan yang sedang dihadapi. Itu juga merupakan kunci dari kesuksesan kemitraan. Keadaan ini dapat dicapai bila semua pihak bersedia mengembangkan hubungan kekeluargaan yang dilandasi kebersamaan atau kepentingan bersama. Nah, ini sesuatu yang sangat penting saya rasa terkait dengan prinsip-prinsip dasar dari kemitraan. Yang kedua adalah keterbukaan, jadi openness, atau kalau di WHO barangkali lebih dekat istilahnya dengan transparansi. Di dalam setiap langkah menjalin kerjasama, diperlukan adanya kejujuran dari masing-masing pihak. Setiap usul, saran, komentar harus disertai itikad yang jujur sesuai dengan fakta dan tidak menutup-nutupi sesuatu. Nah, ini juga saudara-saudara sekalian sangat penting adanya keterbukaan, karena keterbukaan ini akan menjalin kesetaraan dan komitmen tadi, agar komitmen yang kita jaga di awal tetap bisa dibawa mencapai goals yang sudah kita buat. Yang berikutnya saling menguntungkan, jadi mutual. Jadi harus ada win-win solution, misalnya dalam hubungan tenaga kesehatan dengan pasien, maka setiap solusi harus diberikan penjelasan. Lagi-lagi shared decision making. Keputusan yang diambil setelah penjelasan oleh petugas kesehatan. Setelah diberikan alternatif-alternatif yang lengkap, sehingga keluarga atau mitra kita nanti mampu memutuskan yang terbaik. Itu 3 prinsip dasar. Kemudian selanjutnya adalah landasan. Jadi kalau di WHO ada principles, kalau di sini juga ada landasannya yang dikenal dengan sebutan 7 saling.
saling memahami kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing. Jadi seluruh mitra, dalam hal ini misalnya petugas kesehatan dan masyarakat, harus saling memahami tugas dan fungsi masing-masing. Yang berikutnya adalah saling mengakui kapasitas dan kemampuan masing-masing. Nah, ini konsep-konsep kemitraan. Nanti saudara-saudara boleh sebagai refleksi, sejauh mana sih bisa diterapkan di Indonesia? Ya, apakah ketujuh landasan ini ada hambatannya dalam pelaksanaan atau masih terjadi tumpang tindih antara satu aspek dengan aspek lain? Silakan nanti bisa dikaji lebih lanjut. Kemudian juga saling berupaya untuk membangun hubungan, tentunya hubungan yang baik, saling berupaya untuk mendekati, saling terbuka terhadap kritik atau saran, serta mau membantu dan dibantu, saling mendukung upaya masing-masing, dan saling menghargai upaya masing-masing. Nah, ini adalah 7 landasan yang disebut 7 saling, yang merupakan landasan dasar, landasan dari kemitraan itu agar berjalan sesuai dengan rencana tujuan yang akan dicapai. Jika kita bandingkan sekarang dengan Permenkes 44 tahun 2018 tentang penyelenggaraan promosi kesehatan di rumah sakit. Nah, kalau tadi itu di puskesmas dan di rumah sakit. Jadi PKRS, yang dimaksud PKRS adalah promosi kesehatan rumah sakit, juga menggunakan prinsip-prinsip yang sama. Misalnya di sini kita sebutkan bahwa ada 3 prinsip dasar dalam kemitraan, yaitu kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan. Dan 7 saling pun juga dipergunakan pada Permenkes yang terbaru terkait dengan PKRS. Nah, itu saudara-saudara sekalian, kunci dari konsep kemitraan di Indonesia yang juga diadopsi dari berbagai literatur. Selanjutnya, saya silakan saudara-saudara untuk membaca, untuk mendengarkan rekaman ini, yang nantinya bisa mengantar saudara-saudara sekalian kepada analisa berikutnya, langsung sebagai refleksi di sini. Bisa nggak saudara membandingkan konsep kemitraan dari Twining Project tadi dengan yang dikembangkan di Indonesia? Ya, ini adalah yang di Indonesia, ini yang project oleh WHO. Jadi ada, kalau di sini ada 6 essential values, kalau kita memiliki 7 landasan. Nah, dibandingkan barangkali bisa nggak saling melengkapi satu dengan lainnya, atau lebih tepat misalnya Bapak Ibu berpikir, oh ternyata essential values ini lebih tepat kalau di Indonesia dihubungkan dengan 3 landasan tadi. Landasan atau 3 dasar, prinsip dasar, ada kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan. Silakan dianalisa sesuai dengan kondisi yang ada. Siapa tahu nanti langkah berikutnya adalah saudara semua bisa menerapkan konsep-konsep kemitraan yang kita pelajari dalam proyek-proyek yang akan dilakukan nanti. Baik proyek dalam konteksnya kuliah menyelesaikan tugas belajar, ataupun proyek-proyek nanti pada tempat Anda bekerja masing-masing. Nah, demikian materi yang kedua kali ini terkait dengan konsep kemitraan dari versi Indonesia. Selamat belajar dan terima kasih atas perhatiannya.